Halo semua, selamat malam, selamat datang kembali di acara live trading yang spesial diadakan selalu rutin ya. Kita rutin mengadakan acara live trading setiap pekannya di hari Kamis dan Jumat dengan harapan teman-teman semua, Bapak Ibu semua dapat dapat diberikan fasilitas terbaik dari GK Invest gitu aja ya. Jadi memang visinya memang kita memberikan ekosistem yang istilahnya ditujukan untuk memfasilitasi jadi ada live trading, kemudian education itu juga rutin diadakan dari GKFS. Nah, itu Senin dan Kamis jam 4 sore itu rutin diadakan di di GK Invest Semarang ya. Dan untuk live tradingnya di hari Kamis dan Jumat jam 7 sore. Nah, kebetulan malam hari ini Pak Rudi Oktavianto tidak bisa hadir karena dia ada acara keluar kota ya, ada kerjaan di luar kota. So, malam ini saya langsung membuka acara dan membawa acara dari awal sampai akhir bersama saya. Jangan bosan-bosan. Saya tidak tahu apakah ini akan membosankan, mudah-mudahan tidak. Tapi malam hari ini dari kemarin ya gila marketnya bener-bener gila, kayak crash gitu, padahal nggak crash sih sebenarnya, tapi emang gila XAU-nya naik turun gitu ya. Pemetaan kita mau kemana gitu ya, nanti kita bahas gitu ya secara teknikal saja, karena saya fundament itu sebenarnya kurang menguasai. Kalau yang istilahnya fundamentalnya ya kurang menguasai ya saya. Jadi saya hanya tahu hubungan teknikal dengan fundament. Tapi kalau untuk mengikuti fundamennya setiap saat, nah berita fundamental setiap saat, nah itu spesialisnya Pak Rudi. Sedangkan Pak Rudi sekarang kan sedang ada acara keluar kota gitu kan ya. Jadi kita akan bahas market-market yang lagi crash, bukan crash ya, yang lagi rally, ada yang lagi mantul-mantul, XAU mantul-mantul atas bawah ya, mau kemana dia? Iya. Nah, ini kita akan bantu segera mungkin, kita akan bantu petakan seterbukanya ya. So, langsung aja deh, daripada banyak omong, kita langsung aja. Jangan lupa ini live trading adalah acara untuk education ya, tujuannya education. So, this is disclaimer on. Jangan lupa manajemen resiko masing-masing, penggunaan lot masing-masing. Yo, kita ke trading view-nya. Oke, trading view, this is trading view. Jangan XAU dulu ya. Udah di share screen kan? So, this is trading view. Jangan XAU dulu, kita bahas dari yang paling basic adalah DXY atau indeks dolar. Perkembangannya seperti apa gitu ya. Nah, gila loh, padahal loh DXY-nya tuh turun proyeksi kita. Kenapa XAU-nya tak turun sesuai proyeksi kita? Tak naik sesuai proyeksi kita gitu ya. Nah, nanti kita bahas setelah ini. Jadi DXY masih on the track ya, target penurunannya ya masih ada di sekitaran 89.439 sekitaran itu ya. Itu target penurunan untuk DXY atau indeks dolar. Jadi buat teman-teman yang baru, kenapa kita analisa DXY dulu? Nah, DXY itu indeks ya. Indeks itu istilahnya artinya ukuran keseluruhan atau ukuran gambaran keseluruhan dari performance sesuatu. Nah, DXY itu adalah indeks dolar gitu ya. Jadi indeks dolar berarti DXY adalah menggambarkan perekonomian, total gambaran perekonomian dari negara US ya. Nah, jadi apabila DXY-nya menguat, kemudian lawan
lawan pairnya DXY akan melemah dan begitu juga kebalikannya. So, targetnya DXY down. Kita juga pernah bahas ya sebelum-sebelumnya bahwa di tahun 2021 ini DXY berat istilahnya, berat karena targetnya sangat down. Coba kita lihat di time frame monthly-nya. Itu targetnya dari harga sekarang ada di sekitar 89-an ya. Ini targetnya di 80 gitu untuk tahun ini gitu ya, tahun ini. Jadi tahun ini perkiraan krisisnya belum selesai, bisa jadi ya. Kalau udah selesai rebound pasti ini. Tapi perkiraan walaupun memang pemerintah sudah mengupayakan ini ya, stimulus-stimulus gitu kan. Nah, stimulus-stimulus gitu terus istilahnya juga nanti pemerintah kayak mengurangi pajak gitu ya. Nah, itu tujuannya sebenarnya mereka atau pemerintah itu ingin menaikkan daya beli gitu ya, daya beli agar perekonomiannya tuh berputar gitu kan, ada konsumsi di masyarakat gitu kan. Nah, tapi ya kalau krisisnya berkepanjangan, orang-orang masih agak susah cari kerja ya mau sampai kapan gitu kan, mau sampai kapan pemerintah kasih stimulus, kasih subsidi gitu kan. Nah, itu otomatis nanti nilai mata uang negara-negara yang ngasih, subsidi atau stimulus itu istilahnya melemah gitu ya, karena dia, memberikan uang yang beredar sangat banyak sedangkan, mereka tidak bekerja gitu ya, mereka tidak bekerja. Nah, itu nanti akan mengakibatkan inflasi yang mungkin cukup besar-besaran di tahun ini di 2021. So, coba kita lihat di DXY yang spesialis time frame besar ya. Ini targetnya nih di C bawah itu sekitar poin 80-an, 80-an. Nah, itu cukup dalam ya buat indeks dolar. Tapi sekarang sedang ngetes area 89-an, 89,07. Nah, ini sangat menentukan apakah DXY di tahun ini akan langsung melemah gitu ya. Apa dia kalau dia rebound naik nih kemungkinan ini hanya sideways juga bisa ini. A, B, C-nya setara dengan A, kemudian D, kemudian E, dia baru kembali menguat. Ya, secara gambaran teknikal seperti itu, apakah baiknya DXY turun atau maksudnya atau rebound secara ekonomi saya kurang mengerti karena saya bukan anak fundament ya. Jadi teknikalnya seperti itu gambarannya. Jadi eh ya gitu ya, gambaran teknikalnya di tahun ini kemungkinan besar break turun gitu ya, break turun. So, kita coba lari ke XAU USD. Kalau tadi DXY masih turun, harusnya kita XAU-nya kita bahas dari time frame major mungkin ya, biar asik. Teman-teman bisa sekalian tahu gambaran pemetaan emasnya mau kemana nih gitu kan. XAU mau kemana nih. Nah, coba dilihat di time frame 4. So this is it, XAU USD ya. XAU USD XAU USD itu apa namanya? Ini time frame 4 as long ya, as long 1774 kemudian 17 yes 1774 lah. Itu enggak di break turun lagi. Kesempatan bangkitnya tuh tinggi untuk XAU USD. Tinggi bahkan bisa sampai 1950 atau 1970-an ya. Ya, itu sekitaran itu untuk XAU USD. Cuman memang area krusialnya adalah di 1774. Apakah SAU ini berhasil breakout atau dia apa namanya? Berhasil breakout lanjut turun atau dia
rebound naik gitu. Kalau saya cenderungnya adalah naik dulu ya, karena DXY-nya kan tadi kita perkirakan DXY melemah gitu kan. Nah, itu kemungkinan ya XAU akan naik dulu sampai 1950 gitu ya, naik 1950 baru nanti dia akan setelah itu turun melebihi 1770-an, 1760 itu bisa melebihi itu gitu. Tapi pun ini juga SAU sebenarnya langsung rawan langsung turun geblas break low gitu, rawan ya karena dia bisa apa namanya, ke channel ini gini, dia akan menuju channel bawah ini juga bisa sebenarnya. Kalau 1774 di breakout, nah ini rawan dia turun, targetnya ke 1670-an ya. So gitu. Jadi yang terpenting ada di kuncinya di 1774, apakah 1774 XAU USD itu akan di breakout atau di breakout turun atau istilahnya harga akan rebound. Penentunya mungkin di malam-malam ini sangat menentukan sekali poin-poin tersebut. Kalau saya cenderungnya adalah buy limit di 1774. 1774 gitu. Tapi tetap memakai risk. Kita memakai risk ya. Pakai SL. Pakai SL. Nah, gitu ya. Jadi XAU kurang lebih begitu. Buy limitnya sekitaran 1774. Penentunya juga di situ karena di sini terjadi level dan ini adalah pattern istilahnya pattern percobaan ya, percobaan tren collapse dari tren turun ke tren naik dan sudah breakout, sekarang sedang pullback. Nah, di fase pullback ini adalah fase penentuan apakah pola tren collapse ini berhasil atau tidak. Jadi gitu ya, cara berpikirnya seperti itu. So, kemungkinan besar ke 1950 ya, 1950 apabila XAU USD tidak berhasil membreakout 1774. So, kita buy limitnya di mana? Di 1775. Kemudian SL-nya ada di 1757 atau 60 bebas, teman-teman pilihlah. Kemudian take profitnya kalau saya tetap di 1950. Yang TP jauhnya ya, TP jauhnya. Kalau TP dekatnya di 1822. Itu TP dekatnya di situ ya. Jadi TP 1 1822, kemudian 1850 ke 1890 baru ke 1950. So that's it buat XAU. Jadi saya cenderungnya adalah menguat walaupun ini sebenarnya 50-50 ya. Tergantung dari hasil reboundnya ini, dari hasil pullbacknya ini apakah di breakout atau enggak. Kalau saya masih pegang posisi buy gitu ya, masih pegang posisi buy. So that's it XAU. Kemudian kita kalau di breakout 1774 itu penurunannya bisa sampai tadi di 16. Be careful pasang SL ya, pasang SL kalau memang teman-teman mau pasang posisi transaksi buy di XAU USD gitu ya, XAU USD atau gold. Nah, itu pasang SL. Untuk pengaturan lotnya silakan diatur baik-baik agar kalau ketarik dan kena SL masih tidak mengganggu, aman ya, tidak mengganggu pertumbuhan bisnis teman-teman di bisnis trading ini gitu. Itu XAU USD, kemudian kita ke Euro USD. Nah, pas Euro USD at the moment kita live trading malam ini. Jadi kan dari live trading kemarin ya, apa dari sinyal-sinyal pekan kemarin pokoknya Euro USD buy, Euro USD buy, buy gitu kan.
always buy gitu kan, fase kita gitu kalau teman-teman perhatiin, channel sustainable growth ya. Dari hari ke hari itu masih sinyalnya masih always buy atau buy, sorry, ini bercanda aja, buy. Nah, targetnya ada di mana? Di 1.22, itu target buy-nya di situ ya. 1.22366, sorry, 366. So, tapi sudah kena barusan ya targetnya. Tapi saya juga belum berani pasang sell because euro tren besarnya coba kita lihat ya. Kita udah dulu tren besarnya mau kemana euro. Tren besarnya dia naik bull, kemungkinan akan target naiknya sampai 1.25378 ya. Sampai situ gitu. Nah, karena targetnya naik, kita belum berani kasih opsi sell. Belum berani kasih opsi sell sama sekali. Karena istilahnya rawan breakout ini ya, lawan breakout naiknya lagi gitu, lawan breakout naik lagi untuk euro USD. Jadi bagi teman-teman yang udah ngikutin buy, salam profit. Tapi teman-teman yang belum ngikutin buy, nah ini nanti tinggal kita tunggu turunnya aja dulu, baru kita cari posisi buy. Saya cenderungnya tradingnya gitu ya. Jadi nggak ngelahap habis semua wave. Kalau majornya naik, dia mau turun ya mau gue turun aja. Saya nggak usah sell gitu. Itu capek nanti karena kita kan sebagai manusia juga kita butuh istirahat. Nggak usah semua wave kita kejar. Kalau wave-nya naik ya kita kejarnya naiknya aja gitu. Nah ini kalau misalnya sekarang kan sudah masuk di terminal pertamanya ya, terminal pertama di 1.22366. So di situ juga. Nah, di area itu menjadi penentu juga apakah euro masih mau kembali melanjutkan tren majornya yaitu naik atau dia mau lanjut pullback dulu gitu, mau lanjut pullback dulu. Tapi saya cenderungnya pegangnya naik. Berarti kita cari posisinya adalah buy limit gitu ya, buy limit. It's okay, mungkin malam hari ini kita nggak dapat posisi buy, belum dapat gitu ya, belum dapat posisi buy. Karena memang sudah very high ya, very high, harganya very high. Kita tinggal nunggu turunnya dulu, baru kita masuk posisi buy gitu. Atau tunggu bukan turun, sideways gitu ya. Setidaknya harga sideways gitu ya. Nah itu momen kita istilahnya buat masuk nanti re-entry buy bagi yang sudah buy atau istilahnya open transaksi buy bagi yang belum masuk ya gitu. Sementara ini jadi nanti mungkin ini pergerakannya akan kurang lebih begini, sideways gitu ya. Karena momentum naiknya tuh so strong, cukup strong gitu. Jadi ya kita jangan melakukan sell dulu kalau saya. Itu melawan arah yang sangat luar biasa gitu. Nah, berlanjut naik lagi, begitu maksud saya. Nah, kurang lebih begitu ya untuk euro USD. Jadi kemungkinan masih akan sekarang sedang mengetes area sideways di 1.22366 dan kemungkinan di area tersebut, range area tersebut ya, di kotak ungu ini euro USD akan sideways juga. Nah, nanti di area sideways ini tinggal di breakout mana gitu ya. Di breakout atas atau breakout bawah gitu. Tinggal kita lihat berikutnya. Target USD masih naik gitu. Yang masih harus diingat itu, makanya kita tidak ambil posisi sell. So that's it euro. Ini kita coba gambar garis trend. Kemungkinan juga penurunannya nanti ada gitu ya. Bisa aja ini turun gitu. Bisa aja turun, dia mendekati garis trendnya lagi. Turun, kemudian dia buy dulu gitu ya.
Jadi kemungkinan bisa skenario kayak gini atau dia sideways di garis ungunya gini atau langsung naik juga. Sebenarnya bisa-bisa aja gitu. Namanya juga market nggak ada yang tahu. Yang jelas targetnya masih naik. Target terdekatnya di 1.23228 dekatnya ya buat Euro USD. So begitu Euro USD. Yang penting kita sudah tahu arahnya mau kemana. Bagi teman-teman yang mau menanyakan silakan merequest ya, silakan bisa ke kenapa nih? WhatsApp with this. Bisa tanya, silakan. Kemudian kita coba ke pound sterling. Nah, pound sterling juga targetnya itu sebenarnya masih up gitu, masih up. Masih di atas ya, walaupun ini naiknya udah gila-gilaan, gila abis ya. Gila abis, targetnya masih ada di 1.43413 gitu ya. Gila loh, tadi dari seminggu, sebulan, 2 bulan kita juga kasih analisa signal keep buying pound sterling ya, karena targetnya masih naik di 1.43413 gitu ya. Nah, ini malam hari ini ada potensi sideways gitu, sideways. This is sideways. Potensi sideways. Nah, kurang lebih begitu ya. Untuk pound sterling potensi sideways dan sebenarnya ini kalau di breakout bawah ini koreksinya kemungkinan cukup dalam, bisa kembali ke 1.384 lagi atau minimnya di 1.40443 ya. Tapi kalau breakout atas ya akan ke targetnya di 1.43413 itu. Begitu ya untuk apa namanya? Pound sterling USD. Pound sterling USD kurang lebih juga seperti itu. Targetnya masih di atas. Sekarang sedang ada di range area sideways. Range area sideways. Segitiga ya, bentuknya triangle di area sideways-nya. Kalau di breakout bawah, kemungkinan dia akan ke 1.40443. Kalau breakout bawahnya lagi ke 1.38454, tapi kalau di breakout atas dia ke 1.43413. Jadi di area garis ini teman-teman bisa ambil posisi buy, Nah, di area bawah segitiganya ini ya, ambil posisi buy dengan stop lossnya di bawah SND-nya gitu. Kenapa ambil buy? Karena targetnya masih naik, tapi bisa juga ini breakout bawah gitu, bisa. That's it, pound sterling. Kita belum membahas fundamentalnya akan terjadi seperti apa karena saya pribadi butuh Pak Rudi ya untuk membahas tentang fundamental, tentang pound sterlingnya apa gitu. Saya belum terlalu mengerti. So kita kembali mencoba pairing lain, mungkin di oil ya. Oil itu juga kita selalu instruksikan dari bulan-bulan kemarin adalah keep buying oil. This is so damn good gitu ya, so damn good. Kenapa ini laptopnya? Jadi crude oil itu kita transaksinya masih buy, targetnya ada di 72 gitu ya, 72. Cuman ini laptopnya kenapa saya nggak tahu nih. Hah? Di situ kelihatan juga. Refresh ininya, Telegram apa trading view-nya.
Nah, coba kita ke oil, kembali ya lagi ke oil. Nah, ini udah cukup. Weh, balik lagi, bosku. Apa nih, bosku? Wadaw, what's happened with this? Atau gimana ya? Yang di refresh apa lagi nih? Tadi tuh kayak gini bisa pas aku pindah ini. Tapi biasanya nggak kenapa-kenapa kok. Jadi mohon maaf ya, ini kenapa saya juga tidak tahu laptop apa, bukan laptopnya sebenarnya. Ini kayak ngebug dari websitenya kalau menurut saya ini. Ada apakah dengan website TradingView? Kayaknya di website YouTube-nya tidak bermasalah, kemudian di Quick Meeting juga tidak bermasalah. Nah, intinya gitu ya untuk crude oil. Jadi targetnya sebenarnya masih naik. Jadi dari pekan-pekan kemarin kita membahas di bulan-bulan kemarin kita membahas crude oil adalah naik sampai 70-an gitu ya, 70-an. So keep buying it's okay, averaging it's okay. Yang penting perhitungan manajemennya bagus, teman-teman. Bisa di target take profitnya di 72 untuk crude oil gitu ya. Nah, kalau mau dihubungkan ke saya langsung it's okay, diskusi ya. Nanti misalnya apa namanya? Bapak Ibu mau menyusun trading plan itu bisa langsung hubungin ke saya, maksudnya minta disambungkan ke saya gitu ya, minta disambungkan ke saya untuk mendiskusikan perihal tersebut. Misalnya butuh modal berapa, kemudian bisa di hold buy di mana, di hold seberapa lama gitu ya. Jadi lebih seperti itu, jadi mungkin bisa membantu teman-teman atau Bapak Ibu yang mau trading yang nyaman dan jangka panjang gitu, dengan tingkat kerugian yang istilahnya minim. Ini kenapa ya? Nggak bisa kelihatan. Kenapa kamu? Coba disilang dulu deh. Oke, aman. Ini kita coba lihat ke WTI-nya. Nah, good. Mantap. Belum share screen, sorry. Share screen. Yes. Jadi gitu ya, crude oil dari pekan kemarin bahkan nggak di harga bukan dari Februari aja, kita dari sebelum tahun baru juga udah instruksi oil ya. Dari bulan-bulan sebelum tahun baru, saya agak lupa sih. Nah, jadi targetnya masih ada di 72-an, 72-an. Itu target kenaikannya. Teman-teman kalau mau buy pakai averaging monggo silakan. Yang penting pintar-pintar ngatur resiko manajemen kerugiannya karena ini harga sudah tinggi gitu ya. Saya cenderungnya kalau udah tinggi gini nunggu penurunannya dulu baru kita nanti cari posisi buy gitu. Kalau saya cenderungnya gitu. Lebih aman istilahnya gitu. Walaupun kalau mau ngejar ya it's okay, silakan, tapi ya resiko ditanggung perhitungan masing-masing gitu ya. Kalau mau mengikutinya gimana nanti bisa dikonsultasikan, nggak masalah gitu. Tapi kalau konsultasi itu kita tidak menjaminkan profit ya, jangan lupa. Karena kita sama terbuka nih, Bapak equity-nya segini, targetnya segini, resikonya segini, oke nggak gitu sih. Jadi kayak kita lebih memaparkan secara terbuka apa yang terjadi di marketnya, peluangnya seperti apa, risikonya seperti apa gitu. Itu untuk US Oil, dan di produk CFD juga kita menyediakan. Jadi yang cocok buat trading plan jangka panjang atau mingguan gitu ya, mingguan dan bulanan. Itu oil, kemudian produk CFD dan
apa namanya, XAU juga bisa sebenarnya, XAU jangka panjang long term. Cuman memang ini trade plan-nya minimum minimum modalnya itu sekitar 3 ribuan, itu pun nggak bisa banyak produk, mungkin satu maksimal 2 produk, itu buat main long term ya, buat main long term jadi trading-nya nyaman, in average per bulan mungkin 5% sampai 10% bahkan 20% juga bisa tercapai gitu. Dan sementara ini masih gratis, masih belum saya tarik biaya karena saya juga, eee, bukan apa ya, masih mau melihat dulu feedback dan kendala-kendalanya nanti di mana aja gitu sih. Lebih tepatnya bukan permasalahan dari analisanya, tapi secara teknisnya nanti seperti apa gitu loh. Lot 0,1 bisa trading di emas harus duit berapa Pak? Dari Pak Marjono, terima kasih telah bertanya. This is trading plan ya Pak, memang bagus Bapak harus mengetahui trading plan-nya dulu sebelum istilahnya ambil execution gitu, di akun real gitu ya. Nah, 0,1 itu sebenarnya paling aman itu 10.000 US, itu aman, mau ambil XAU atau forex lainnya, it's okay tuh, ambil 0,1 gitu. Cuman memang kan nggak semua orang punya duit US gitu ya. Nah, kalau, dengan leverage, itu kita bisa ambil 0,1, di XAU tanpa harus injek 10.000 gitu ya. Nah, kalau duit berapa, sebenarnya dengan leverage 1 banding 100 aja, itu 200 US juga sudah bisa transaksi 0,1 ya di XAU USD 200 US atau setara dengan kurang lebih 2 juta gitu ya kalau pakai floating pakai kursnya yang 10.000 itu 2 juta dan kita apa namanya, eee, itu tadi pakai leverage seharusnya 0,1 itu 10.000 US baru bisa transaksi XAU USD tapi dengan leverage itu bisa 200 US aja sudah bisa gitu transaksi XAU USD 0,1. Ketahanan dananya kalau XAU USD 0,1 dengan modal 200 US itu cukup, istilahnya cukup memprihatinkan gitu ya, jadi kita menyusun trade plan itu harus tahu, gambaran profitnya seberapa, kemudian harapan profitnya setiap bulan berapa gitu, nanti Bapak misalnya ada konsultasi ke saya gitu ya, nanti saya akan tanya, harapan Bapak konsultasinya harapan Bapak per bulan itu profitnya berapa persen gitu ya. Resiko yang siap ditanggung itu berapa persen, kemudian dengan teknik seperti apa gitu, nanti kita diskusi ya, teknik seperti apa, itu keinginan Bapak, profit sekian, resiko sekian itu bisa tercapai. Nah, gitu. Itu trading plan gitu ya, trading plan. Dan XAU kalau hanya ditanya, trading di duit berapa, 200 US bisa gitu ya, cuman kan tidak disarankan gitu, tidak disarankan. Kalau XAU 1.000 US aja sebenarnya juga, mepet gitu ya, mepet. Makanya saya bilang tadi 3.000 untuk, program trade plan XAU, oil, dan, saham gitu. Itu, penjelasannya tadi dan jangan lupa teman-teman kalau mau menjadi analis, ya itu kita ada program bootcamp, jangan lupa ya bootcamp. Itu bisa teman-teman pasti lulus dari situ bisa menjadi seorang profesional analis atau trader gitu ya, yang bisa menganalisa harga kemana pun harga bergerak tuh bukan 100% bisa, tapi teman-teman bahkan persen memahami kenapa harga ke sana gitu ya, dan bahkan bisa preparing dulu sebelum harga ke sana teman-teman ambil posisi dulu gitu, membaca market dulu gitu sih. Oke gitu, terus kita coba ke Netflix, ke saham ya.
Nah, ini saham ini Netflix kemarin take profit kita belum kena dan nyaris kena dan belum kena. Padahal kita udah sell ya. Ya, tetap keep selling bagi teman-teman yang mau hold, it's okay. Keep selling Netflix dengan sell target take profitnya di 510, tetap di 510. Itu untuk peluang di Netflix gitu ya. Di Netflix masih selling. SL-nya di atas 567,81-an ya, sekitaran itu di atasnya. Karena ini nggak ada Parudi dan ada lagi mungkin yang bertanya, silakan bisa ditanyakan. GU bisa sampai 1,5. Oke, konseling ya. Coba kita bedah. Nah, coba kita pakai chart kosong deh analisanya. Nah, udah cukup berantakan yang ini. Nah, begini. Target terdekat ada di sini. Kalau untuk 1,5 kita akan bahas setelah ini. Tapi target terdekatnya di 1,43433 itu target terdekatnya. Kalau untuk 1,5 itu menunggu breakout dari area 14,433 ya, karena menurut saya area tersebut cukup kuat untuk menahan harga ya, menahan harga. Tapi juga tetap ada potensi kalau misalnya sampai 1,5, tetap kalau dijebol harga itu harganya bisa sampai 1,4 ya, 1,5 ya, hampir pas sekitaran itu ya, akan menyentuh harga itu lagi. Itu harga Brexit. Harga Brexit ya, persis banget. Brexit kan naik dulu terus diturunin gitu. Wow, sakit kali itu loh. Nah, jadi itu sederhananya konseling ke arah 1,43433 dulu, baru kalau itu di breakout ke 1,5000 gitu untuk konseling. Cuman memang wave-nya ini yang ini, nah ini tipikalnya wave-nya sebenarnya rawan dihabisin turun sebetulnya. Saya nggak tahu nanti apakah ada kejutan lagi di pound sterling ya, karena tipikalnya sebenarnya ini rawan akan ada pergerakan kencang tiba-tiba, entah itu naik atau entah itu turun ya. Tapi cenderungnya sih saya kalau tipikalnya seperti ini cenderungnya turun. Tergantung nanti di harga 1,43433 ini ditahan nggak, gitu aja sih. Karena ini rawan pergerakannya, istilahnya tipikalnya kompresi. Kompresi itu istilahnya kosong ya. Menunggu momen kosong tuh, menunggu momen misalnya gitu. Menunggu momen. Untuk pound USD kurang lebih seperti itu. Targetnya kalau naik di 1,45000 gitu ya, atau 1,43433 itu target naiknya. Dari kemarin-kemarin kita udah sampaikan keep buying untuk pound sterling, dan targetnya di situ. So, ada lagi. Saya punya buy GU 0,2 lot, SL-nya di mana? Oh, buy-nya di mana? Bu Sri Yuni boleh tulis di kolom komen dapat buy pound sterlingnya di posisi berapa ya? Kalau dari harga sekarang yang aman
SL di mana? Ini tadi kita gambar segitiga tadi ya. This is triangle type, kurang lebih seperti ini ya. Nah ini nanti tinggal di breakout mana gitu ya. Kalau dia di breakout bawah, kemungkinan dia masih akan selling dulu. Tapi karena targetnya masih di atas ya, it's okay to be buy, masih buy. Gitu. Jadi kalau mau SL-nya ya kalau mau pendek, maksudnya rugi pendek gitu ya. Rugi pendek ya di bawah range segitiga ini gitu. Ibu bisa gambar garis segitiga ini dari sini ke sini. Kemudian istilahnya nanti di harga breakout kalau breakout bawah begitu melihat harga breakout bawah bisa di cut loss, atau kalau mau saya kasih angka ya 1.40447 ya sekitaran itu. Kemungkinan kalau udah harga ke situ breakout bawah. Dan kalau udah breakout bawah ya mungkin juga ada kemungkinan besar tren collapse juga bisa. Walaupun trennya masih saya perkirakan masih targetnya masih naik. So that's it. Tapi locking mau saya lepas 1.31 dan 1.31. 31 dan 1.51. It's okay, bisa dilepas buy-nya di posisi segitiganya ya, di posisi breakout segitiganya bawah ini. Kalau saya cenderungnya targetnya memang masih naik. Masih naik. Yes, begitu. Ada lagi yang masih mau ditanyakan atau direquestkan? Ini XAU prediksi turun sampai berapa? XAU USD ini sudah dibahas ya. XAU 1774 itu bisa menjadi range area buat buy limit dengan targetnya masih di 1950. Target panjangnya ya, target panjangnya siapa tahu tercapai. No, this is swing ya, swing. Kita juga dilatih menjadi swinger. Apa ya? Buy dengan SL minim tapi take profitnya panjang gitu. Memang ini dibutuhkan equity ya, dibutuhkan equity untuk melakukannya. Dan dengan leverage 1:1 pun bisa dilakukan dengan aman gitu. Target take profitnya ada di 1950. Gitu ya untuk XAU. Tapi buy limitnya ada di mana tadi? 1774-an gitu. SL-nya ada di 1757. Itu untuk XAU USD. Udah. So, mungkin begitu saja karena Parudi tidak hadir malam hari ini. Jangan lupa tradingnya dengan aman dan nyantai ya, nyantai. Jangan itu ya, kalau mau trading aman dan nyantai, teman-teman harus menguasai medannya gitu, medan analisanya. Kalau mau bisa menguasai, jangan lupa ikut program bootcamp karena kita di situ udah disusun ya materinya oleh profesional apa ya, analis ya. Profesional analis itu udah istilahnya benar-benar disusun bagaimana caranya Bapak Ibu atau teman-teman itu bisa membaca market dari A to Z gitu ya secara technically, dan nanti ada kaitan hubungannya dengan fundamental. Harga kemanapun teman-teman pasti bisa tahu dan tahu mengapa harga itu bergerak begitu ya. So sekian dari saya telah menyaksikan
live trading dari GK Invest malam hari ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kelancaran, dan yang diberi musibah banjir segera diberikan kesehatan ya. Terus kemudian recovery, baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi kesehatan. So that's it. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua.